Jika kamu melihat kakinya, dia setinggi manusia. Jika kamu melihat dadanya, kepalanya sudah setinggi pohon. Jika kamu mencoba melihat wajahnya, dia akan terus meninggi sampai lehermu patah atau jantungmu berhenti karena takut. Begu Ganjang adalah sosok makhluk halus atau hantu yang sangat melegenda dalam kepercayaan masyarakat Batak Sumatera Utara, khususnya Batak Toba. Secara harfiah, namanya berasal dari bahasa Batak, Begu, yang berarti hantu atau roh, dan Ganjang, yang berarti panjang. Antropolog Sumut, Dr. Irfan Simatupang, menjelaskan terdapat berbagai sudut pandang masyarakat khususnya suku Batak terkait Begu Ganjang. Namun semuanya mengarah pada sesuatu yang negatif. Begu dalam budaya Batak adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup. Manusia yang hidup memiliki dua zat, yakni fisik, jasad atau yang disebut pamatang, dan ruh atau yang disebut tondi. Ketika manusia mati, maka tondinya dipercaya berubah menjadi begu. Begu ini akan pergi menuju suatu tempat yang disebut parbeguan, yakni suatu tempat gaib di mana berkumpul begu-begu orang yang sudah mati sebelumnya. Dan ruh akan terpisah dari jasad. Jika laki-laki yang mati, tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya sampai 11 hari. Jika perempuan, 9 hari tondinya masih tetap berada di sekitar jasad. Ungkap Ketua Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Sumatera Utara. Hal itu juga yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat Batak untuk menjaga kuburan orang yang baru dikebumikan. Begu-begu ini juga hidup sebagaimana kehidupan manusia layaknya. Mereka juga memiliki strata. Begu dari orang yang meninggal semasa hidupnya baik, keturunannya tetap menghormatinya. Begunya bisa berubah menjadi sumangot dan selanjutnya jadi sahala. Di sisi lain, Begu Ganjang asal-usulnya belum jelas didapatkan. Namun melihat dari fenomena kepercayaan sebagian masyarakat, Begu Ganjang ini sejenis makhluk gaib yang bisa dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia. Irfan yang merupakan alumni S3 dari Antropologi UI ini mengatakan bahwa ada teori batas akal dari G.G. Fraser, di mana manusia pada mulanya akan menjawab masalah hidupnya dengan menggunakan akalnya. Ketika akalnya sudah tidak mampu memahami sampai pada batas akalnya, manusia akan mencari jawaban melalui supranatural. Supranatural itu liar karena non-material, tidak bisa dilihat dan hanya dalam bayangan. Begu Ganjang digambarkan sebagai sosok yang sangat tinggi, hitam, dan menyeramkan. Konon, jika seseorang berpapasan dengan makhluk ini dan menggulungkan kepala untuk melihat wajahnya, sosok tersebut akan terus bertambah tinggi hingga puncaknya tidak terlihat. Begu Ganjang dipercayai tinggal di pucuk pohon yang sangat tinggi atau di tempat-tempat gelap dan tersembunyi. Menurut cerita, orang yang menjadi korban Begu Ganjang sering ditemukan dengan bekas lebam biru di area leher atau tenggorokan, seolah-olah dicekik. Dampak Begu Ganjang sangat destruktif, tidak hanya secara mistis, tetapi juga secara sosial. Memicu ketakutan, kecurigaan, persekusi, pengucilan, bahkan kekerasan fisik seperti pengeroyokan atau pembakaran terhadap orang yang dituduh sebagai pemiliknya, merusak kerukunan, dan sering dimanfaatkan oknum untuk tujuan jahat atau konflik sosial di masyarakat Batak. Awalnya, Begu Ganjang tidak selalu dianggap jahat. Mereka dipelihara untuk membantu tuannya menjaga ladang dari pencuri. Namun, seiring waktu, persepsinya berubah menjadi negatif. Begu Ganjang diyakini bisa dipelihara untuk mencari kekayaan secara instan atau untuk mencelakakan orang lain.
Konon untuk memanggil begu ganjang, diperlukan ritual yang melibatkan sisa-sisa jasad manusia. Ada yang menyebutkan, dukun hitam akan mencari tulang belulang bayi yang meninggal di dalam kandungan atau baru lahir. Sering disebut tulang siampudan. Tulang ini kemudian dimantrai melalui ritual khusus di tempat yang sangat rahasia. Semakin banyak nyawa yang diumpankan kepada roh ini, maka sosoknya akan tumbuh semakin panjang, ganjang, dan semakin kuat. Salah satu alasan mengapa begu ganjang sangat ditakuti adalah sifat kontrak gaibnya. Memelihara makhluk ini dianggap seperti memelihara bom waktu. Pemilik begu ganjang atau sering disebut par begu ganjang diyakini harus memberikan tumbal nyawa secara berkala agar makhluk itu tetap tunduk. Mitos yang paling kuat menyatakan bahwa begu ganjang adalah makhluk yang haus darah. Kekuatannya tidak gratis. Ia menuntut bayaran berupa nyawa manusia agar pemiliknya bisa mendapatkan kekayaan atau perlindungan. Target tumbal biasanya dimulai dari orang luar atau musuh pemiliknya. Namun, ada kepercayaan bahwa jika stok orang luar habis atau pemiliknya tidak bisa memberikan target, begu ganjang akan mulai mengincar orang terdekat atau keluarga pemiliknya sendiri. Menurut kepercayaan lokal, ada beberapa cara untuk menangkal gangguan begu ganjang, seperti meletakkan bunga kantil putih, daun sirih, dan pisau kecil di bawah bantal untuk melindungi diri saat tidur. Namun jika gangguan sudah terlanjur parah, maka orang terdahulu akan mengadakan ritual doa adat khusus, yaitu panangkis ganjang, yang dipimpin oleh tokoh adat atau dukun setempat. Ritual panangkis ganjang adalah cara masyarakat Batak, khususnya Sumatera Utara, untuk menangkal serangan begu ganjang. Biasanya dilakukan dengan doa, mantra, dan persembahan tertentu dari dukun atau orang pintar. Sering menggunakan ramuan atau benda-benda mistis untuk mengusir atau mengikat roh jahat tersebut agar tidak mengganggu atau membunuh korbannya. Dalam sosiologi masyarakat Batak, ada istilah diri-diri, yaitu semacam pengawal gaib atau kekuatan spiritual pribadi. Begu ganjang adalah bentuk penyimpangan dari diri-diri yang bersifat negatif. Dalam kepercayaan tradisional, setiap orang diyakini memiliki tondi atau jiwa dan sahala atau wibawa atau karisma. Diri-diri sering digunakan untuk menggambarkan kekuatan spiritual yang dimiliki seseorang untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Berbeda dengan roh leluhur atau sumangot yang disembah satu klan besar, diri-diri bersifat tertutup. Ia adalah pengawal yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Masyarakat Batak sangat memegang teguh prinsip Dalihan Natolu, yang mengedepankan kebersamaan dan struktur kekerabatan yang ketat. Fenomena sosiologis muncul ketika ada individu yang dianggap terlalu fokus pada diri-dirinya. Sebagai contoh, ketika terjadi musibah di desa seperti kematian beruntun atau gagal panen, masyarakat akan mencari penyebab. Orang yang memiliki diri-diri paling kuat atau paling sukses biasanya menjadi sasaran tuduhan. Jadi, kalau malam ini kamu melihat bayangan hitam tinggi di sudut matamu, ingat satu pesan ini. Jangan pernah mendongak. Karena semakin kamu mencoba melihat wajahnya, semakin tinggi ia akan tumbuh, sampai lehermu tak sanggup lagi menopang rasa takutmu. Selamat malam, dan jangan lupa tutup jendela.